Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi minggu ini kita beribadah online. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar ibadah kita ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia yang menjaga, Dia yang menuntun kita, Dia yang merencanakan yang terbaik bagi kita. Dengan kemurahannya kita ada sampai hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan persembahan bagi Tuhan, dan persembahan nanti akan diberikan kepada Ibu Puspa pada saat pengambilan perjamuan. Dan kita naikkan pujian bagi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sama-sama kita kan. Na 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 na. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi kita katakan na 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 na. Tiba saatnya untuk kita akan memberikan doa kita kepada Tuhan. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Nyoman Lukius. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa, muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami kembali datang menaikkan puji dan syukur karena
begitu besar kasih setia Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Selama 1 minggu Tuhan sudah memimpin seluruh umat-Mu Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh dipersekutukan dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang Kau percayakan. Biar Tuhan akan selalu memelihara menuntun mereka. Tuhan menjaga dan melindungi, jauhkan mereka dari segala jenis virus-virus yang ada di sekitar kami. Biar kuasa Tuhan selalu membentengi umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka semua dalam keadaan sehat. Untuk itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi pekerjaan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan membuat mereka berhasil. Berkati seluruh anak-anak kami yang saat ini sudah mulai belajar secara online. Tuhan akan menyertai dan mendampingi mereka. Sehingga seluruh anak-anak kami boleh mengikuti pelajaran di sekolah. Baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Mereka semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Juga Tuhan memberkati biaya-biaya yang dibutuhkan dalam sekolah mereka. Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami. Pemuda-pemudi, Tuhan berkati mereka. Mereka adalah merupakan tiang-tiang di gereja untuk masa depan. Pelayan di tempat ini, Tuhan akan memberkati pertumbuhan secara rohani mereka. Mereka boleh berakar di dalam kasih Kristus. Mereka boleh menjadi orang yang kuat, tangguh, dan militan. Apapun ancaman, apapun godaan, tantangan yang mereka hadapi ke depan, Tuhan memberkati. Tuhan berikan mereka selalu kekuatan Tuhan. Dan mereka selalu berserah bersandar hanya kepada Tuhan, sumber pertolongan dan kekuatan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para lansia yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati. Berikan kepada mereka selalu kesehatan, kekuatan-Mu Tuhan. Sehingga di masa-masa lansia ini mereka selalu berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa PPA yang Tuhan percayakan di GKI Sinar Kasih dan di Mundu. Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berkati semua pengurus staf, berkati mentor, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan berikan kepada kami hikmat dari Tuhan, roh kerjasama yang baik satu sama lainnya untuk dapat saling menopang, melayani dan membangun. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat mengikuti ibadah saat ini oleh karena sakit. Mari Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah angkut kelemahan tubuhnya. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Sehingga mereka boleh mendapat kesehatan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden, berkati semua menteri-menteri, berkati para gubernur, dari Sabang sampai Merauke, berkati wali kota, bupati, camat, RT RW di seluruh Indonesia. Biar Tuhan pegang kendali atas kehidupan mereka. Mereka dapat memimpin negara kami dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Tuhan jauhkan daripada orang-orang yang berkhianat ataupun mau mengadakan pecah belah di dalam negara kami. Biar Tuhan singkirkan orang-orang yang tidak berbuat jahat. Sehingga mereka boleh menjadi orang yang taat dan takut kepada Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya boleh beribadah, boleh melakukan aktivitas dengan tenang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan khususnya masyarakat di lingkungan di mana kami tempat berada. Di Tabanan. Berkati lingkungan di tempat kami beribadah ini. Tuhan memberkati desa Bubu ini Tuhan. Berkati kepala desa, kalian adat
Klian Dusun, bahkan seluruh warga yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kepada mereka roh cinta kasih, roh kesehatian satu sama lainnya. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan kebersamaan satu sama lainnya. Berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini, berikan kami Tuhan menjadi dampak bagi masyarakat dan lingkungan kami. Dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bapa, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti akan rencana Tuhan bagi kehidupan kami di masa-masa saat sekarang ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan mengungkapkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dia. Agar firman Tuhan yang sampaikan boleh menjadi berkat kekuatan bagi iman kami. Bapa, inilah doa dan ucap permohonan kami. Kami serahkan dan bawa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Alfred Tolonio. Mari, sungguh besar rencana Tuhan bagi kita. Sungguh indah Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang tulus, kita naikkan pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh memuji Engkau yang berkenan memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami pagi ini, agar setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami renungkan bersama, Roh Kudus Tuhan akan memberikan kepada kami pengertian yang baru, sehingga kami boleh menghidupinya dan melakukan di dalam kehidupan beriman. Berbicaralah kepada kami pagi ini ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini sehubungan dengan bulan misi yang diadakan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia setiap bulan Agustus. Tema itu berkata bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
bahwa kekristenan berkembang dengan pesat di Antiokhia pasca pembunuhan Stefanus. Murid-murid Kristus tersebar sampai ke Antiokhia dan berita Injil terus disampaikan ke orang-orang Yahudi. Sehubungan dengan itu pun ternyata ada juga orang-orang dari Siprus dan Kirene. Mereka juga bersama-sama memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yunani. Sehingga dapat dipastikan bahwa perkembangan gereja Tuhan di Antiokhia begitu pesat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, di tempat inilah untuk pertama kali orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen. Berita perkembangan pekerjaan Tuhan di Antiokhia sampai ke Yerusalem, sehingga jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Barnabas sangat bersuka cita ketika melihat perkembangan pekerjaan Tuhan di Antiokhia begitu pesat. Saudara yang kekasih, sehubungan dengan bulan misi yang mengangkat sebuah tema bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dari pembacaan firman Tuhan, Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26, kita akan belajar bersama bagaimana bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sedikitnya ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana gereja bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Hal yang pertama, dalam ayat 26 sampai dengan ayat 30, di sana dikatakan menjadikan firman Tuhan sebagai unsur utama dalam pertumbuhan iman. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara-saudara, Barnabas dan Paulus tinggal di Antiokhia selama setahun dan mereka memberitakan firman, mengajar firman kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus sehingga mereka kuat dalam iman, mereka bertumbuh dalam iman, mereka menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara, mungkin kita sering bertanya pada diri sendiri, seberapa besar iman saya bertumbuh? Seberapa kuat iman saya dalam menghadapi berbagai tantangan? Saudara, pertumbuhan iman tidak terjadi begitu saja. Alkitab dengan jelas berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman kita akan terpelihara, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan menjadi dewasa ketika kita membuka hati dan menerima firman itu. Sehingga firman itu menjadikan iman saudara bertumbuh dan kuat serta menjadi dewasa. Saudara-saudara yang kekasih, dalam surat Kolose pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Memperkatakan firman Kristus berarti mempraktikkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa setiap anak Tuhan harus memperkatakan firman Kristus? Karena firman itu hidup, karena firman itu kuat. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Sehingga dengan demikian ketika saudara dan saya membuka hati, menjadikan firman itu hidup dan kuat
di dalam kehidupan kita, maka firman itu akan menolong di mana iman saudara akan bertumbuh. Hal yang kedua, bagaimana gereja Tuhan bisa bertambah, bertumbuh, dan berdampak. Di dalam ayat 19 sampai 31, di sana dikatakan melaksanakan amanat agung Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, dengan adanya penganiayaan di Yerusalem mengakibatkan Injil tersebar sampai ke Antioquia. Meskipun jemaat mengalami aniaya, mengalami tantangan, mengalami masalah, tetapi mereka tetap memberitakan kabar baik. Artinya bahwa aniaya, tantangan, dan persoalan yang dialami oleh jemaat tidak membuat untuk mereka tidak memberitakan kabar baik. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, memang terkadang ketika kita menghadapi sebuah masalah, iman kita goyah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita bertanya, Tuhan ada di mana? Ketika kita sedang menghadapi tantangan, kita bertanya, di manakah kuasa Tuhan? Saudara, ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Allah rindu memberikan tugas yang sangat mulia kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terbeban, yang terpanggil untuk melihat orang-orang yang belum diselamatkan, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah rindu untuk memberikan sebuah kepercayaan di dalam mengemban amanat agung Kristus. Tugas dalam memberitakan kabar baik adalah tugas yang sangat mulia, yang menggambarkan secara nyata adanya kerjasama antara Allah dengan semua orang percaya dalam rangka mewujudkan amanat agung Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, orang yang sudah menerima Yesus, yang telah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, tentu memiliki beban, memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Saya percaya saudara dan saya terpanggil untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami sebuah masalah yang begitu kompleks. Saudara dan saya harus hadir di sana memberitakan kabar baik kepada semua orang. Semua orang membutuhkan Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya yang dapat menjawab setiap masalah, setiap kesulitan, setiap persoalan yang dialami oleh setiap manusia. Saudara-saudara yang kekasih, bahagian yang ketiga, bagaimana gereja bertumbuh, bertambah, dan juga berdampak. Di dalam ayat 23 sampai ayat 24 adalah kehidupan yang memberi dampak bagi orang lain. Ketika gereja ingin bertumbuh, bertambah, dan berdampak, maka gereja harus hadir di tengah-tengah lingkungan untuk membawa damai sejahtera. Saudara-saudara, Barnabas adalah sosok anak Tuhan sejati. Kehadiran dan aktivitas Barnabas memberi dampak positif bagi lingkungan di mana dia berada. Saudara, Barnabas adalah sosok anak Tuhan, adalah sosok hamba Tuhan yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan bagi sesamanya. Saudara dan saya atau gereja Tuhan
dipanggil untuk menghadirkan dirinya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh dunia dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika pandemik melanda dunia ini, ada begitu banyak orang yang sedang kesulitan dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan ekonomi mereka, dengan kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Saudara, gereja harus hadir. Gereja harus hadir untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah untuk menjawab setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap masalah yang dialami oleh setiap manusia. Gereja hadir untuk memberi dampak sehingga ada banyak orang yang mengalami damai sejahtera. Sehingga dengan demikian maka gereja akan bertumbuh, akan berdampak, dan juga akan berdampak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ketika saudara dan saya merindukan gereja kita, pelayanan kita bertumbuh, bertambah, dan berdampak, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan bergereja. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai unsur utama dalam pertumbuhan iman. Iman jemaat hanya bisa bertumbuh menjadi iman yang dewasa ketika dia membuka hati, menerima firman itu dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah mempraktekkan amanat agung Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, bukan hanya tugas seorang penginjil, bukan hanya tugas seorang majelis, tapi semua orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk memberitakan kabar baik sehingga orang lain pun bisa mendengar berita kesukaan. Ketika gereja kita ingin bertumbuh, bertambah, dan berdampak, maka gereja harus menghadirkan dirinya di tengah-tengah komunitas untuk menjadi garam dan terang, menjadi berkat, membawa damai sejahtera, sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup, orang bisa merasakan adanya damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kiranya di bulan misi ini akan memotivasi setiap gereja Tuhan untuk bisa yang pertama menjadikan firman itu sebagai unsur utama dalam pertumbuhan iman. Yang kedua adalah melaksanakan amanat agung. Dan yang ketiga adalah memberi dampak bagi lingkungan dan masyarakat di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri serta mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji
Puji Allah, pohon berkah. Puji Dia sekap bumi. Di surga terus memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersyukur atas anugerah dan kasih sayang Tuhan yang memungkinkan untuk kita boleh mengambil waktu sejenak bersekutu dengan Tuhan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.